Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk tutorial yang kedua, yaitu mengisi jurnal awal dan input jurnal transaksi. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman yang sudah menonton di video pertama. Mungkin yang di pertama di pengaturan data awal itu ternyata memang sudah saya jelaskan sedikit soal jurnal awal ya. Soal jurnal awal mungkin saya juga lupa ya, tapi alhamdulillah nggak apa-apa karena kan sudah include, berarti sudah dijelaskan. Berarti untuk video kali ini akan dijelaskan terkait dengan jurnal transaksi. Baik, kita ke jurnal transaksi. Ini jurnal umum transaksi itu ya. Untuk kolom nomor tidak perlu diisi, dan kolom di sini juga tidak perlu diisi. Yang diisi ada di sebelah kanan sini. Contoh tanggal 1 bulan 1, otomatis ya, 1 bulan 1 2022. Nomor dan hari itu otomatis akan terisi. Kwitansi faktur penjualan dan pembelian digunakan jika memang digunakan perlu untuk digunakan untuk cetak data tanda terima seperti kwitansi ya, ini faktur dan faktur pembelian, PO, purchase order. Referensi kalau perlu diisi, uraian, misal contoh infak Abdul Hamid, jumlahnya ini berwarna kuning ya, untuk kolom ininya, kolom jumlahnya 350.000. Masuknya dia ke kas pendidikan, misal contoh ya. Oh enggak, maaf, kalau infak bukan ya, benar ya, kas pendidikan. Akun kredit ini untuk akun pendapatannya, silahkan dipilih apa pendapatannya. Misalkan di sini pendapatan ya infak aja ya, infak sodako biasa saja ya, infak sodako. Batasannya tanpa pembatasan. Apa itu tanpa pembatasan? Artinya infak dari Abdul Hamid bebas digunakan untuk apa saja, baik itu operasional kantor seperti ATK dan lain-lainnya, biaya transport, biaya pulsa, biaya listrik, itu bebas. Bagaimana dengan pembatasan ini? Nanti setelah yang transaksi yang pertama ini selesai ya. Program jika mau diisi sesuai dengan kategori yang diisi di awal tadi ya, awal di setting awal tadi. Unitnya masuk ke, karena ini kas pendidikan berarti dia masuk ke lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di sini saya isi dengan Amanah Hufaz Indonesia. Ini untuk hutang piutang. Kalau memang dia transaksinya hutang piutang ya. Nah, ini donatur. Karena tadi Abdul Hamid di sini belum ada, maka boleh kita tambahkan di daftar setup ini donatur. Silakan diisikan di sini Abdul Hamid. Misal contoh ya, Lampung. Komitmennya 300.000. Masuk kembali ke jurnal tadi. Kita akan isikan donaturnya Hamid. Nah, ini Abdul Hamid bulan ke-1 karena bulan ini ya, bulan Januari 2022. Ini untuk yang donatur. Nanti apa gunanya fungsinya ini? Yang pertama untuk rekap penerimaan donasi dan untuk cetak kwitansi. Jika dilihat di sini donatur, nah ini Abdul Hamid, saya blok dulu ya. Nah, ini masuk ya di bulan Januari, masuk sebanyak 350.000. Kalau diubah masuk untuk Februari, misal contoh si Abdul Hamid ternyata bayarnya untuk bulan Februari karena bulan Januari sudah duluan ya, misal isi saja ini bulannya bulan kedua, maka nanti otomatis masuk ke bulan Februari. Kemudian ini nggak ada ya nama santri. Di bawahnya deh, di bawahnya sini ya.
tanggal 1 bulan 1. Ini dikosongin dulu uraian. Kalau SPP biasanya saya kosongi dulu, atau kalau mau diisi boleh juga. Kalau saya kosongi karena nanti saya akan copy paste dari output dari yang ini pembayaran SPP. Uraian laporan ini nanti kan dia ada output. Misal contoh gini, ada pembayaran atas nama Ahmad Hidayat untuk bulan 1 tahun 2022. Ini ya diisi dulu 200.000 misalnya. SPP itu kas pendidikan, ininya diubah ke SPP tanpa pembatasan. Programnya BBQ ya, karena kan bimbingan belajar Quran. Unitnya divisinya sama karena lembaga pendidikan. Ya, ini untuk yang SPP. Kemudian misal ini diisi aja dulu ya tadi SPP Ahmad. Kemudian apa misalnya ya? Misal. Ini sudah akhir bulan nih, misal contoh sudah akhir bulan, nah taruhlah ya, karena transaksinya sudah selesai. Ini bulanan. Pilih bulannya dulu, Januari. Posisi keuangan, ini masuk 20 juta, masuk 550.000 tadi ya. Kemudian untuk penutupan tiap bulan, yang pertama yang diperhatikan adalah yang pertama adalah kita urutkan dari sini dulu. Aset. Ini dari sini ya, data yayasan turun ke bawah. Aset ini yang pertama yang ditutup akunnya, atau dikenal dengan tutup buku ya kalau dalam usaha dagang. Tutup akunnya, pengambilannya dari mana? Ke data penyusutan sini. Scroll ke kanan, lihat di bulan Januari. Ini Januari ya. Bulan Januari ini saya blok. Ambilnya kategorinya ini aja nih. Ini kan nanti keluar di sini. Nah, ini saya copy dulu biaya penyusutannya. Paste value. Oh maaf, salah. Di sini ya. Paste value. Tadi sini lagi data penyusutan di bulan Januari ya, ini. Copy. Baru ditutup di jurnal umum. Isi saja ini 31 bulan 1. Copy biar muncul dulu ya. Penyusutan inventaris tanah dan bangunan berarti amortisasi. Ini depresiasi peralatan. Masuk ya. Biaya penyusutan ini akun debit. Akun kreditnya berarti dia akumulasi penyusutan. Mana akumulasi? Nah, ini ya, akumulasi penyusutan inventaris tanah dan bangunan. Karena ini biaya penyusutan tanah dan bangunan. Ini biaya penyusutan elektronik, maka ini juga akumulasi penyusutan inventaris elektronik. Jadi seperti itu pengisiannya ya. Kemudian divisi ini diisikan saja untuk yayasan, atas nama yayasan. Nah, untuk penutupan yang pertama sudah selesai, yaitu pengeluaran posisi kas tadi setelah ditutup untuk akumulasi penyusutan ya. Ini sudah masuk di sini.
Saldonya sudah keterangan seimbang. Yang tadi di sini diisi secara lengkap sampai batasan ini juga, batasannya juga ya. Kemudian dari urutan ini aset sudah, pembayaran di muka. Tadi kan ini ada pengeluaran dibayar di muka, biaya internet per bulannya 500.000 Januari. Maka didebit untuk biaya internet sebanyak 500.000 untuk akun pengeluaran di muka. Cara transaksinya seperti ini. Penutupan boleh, uraiannya penutupan boleh. Tadi 500.000 ya. Tadi biaya internet dari akun pengeluaran dibayar di muka tanpa pembatasan yayasan. Di sini berarti otomatis sudah, di sini juga sudah terekap ya. Ini 500.000. Penggunaannya 5 juta. Ini total 5 juta, ini total dari Januari sampai Oktober. Total penggunaan 500.000 karena baru digunakan tadi yang sudah diinput di jurnal transaksi. Jadi sisa 4.500.000 lagi. 4.500.000 benar tidak? Silahkan dicek di posisi kas. Ini ya, ini bulanan. Atau kalau mau tahunan ini juga boleh, ini tahunan. Nah, ini sisanya 4.500.000. Di awal periode awal 2000, wah ini maaf, ada kesalahan di ininya ya. Awal periode itu 5 juta. Kemudian di akhir itu 4.500.000. Ini benar ya. 2021 ini kan saldo awal. Saldo akhir di 2021 menjadi saldo awal di 2022. Nah, ini saldo akhirnya 4.500.000. Kemudian lihat lagi pembayar di muka, daftar persediaan. Berarti terkait dengan HPP. Ini ya, HPP. Teman-teman bisa cek di rekap HPP. Ya ini. Bulan Januari HPP-nya ada ini, ada 420.000. Berarti di sini ada jurnal transaksi yang waktu itu kalau teman-teman ingat ada yang saya hapuskan, berarti belum terhapus. Misalnya ini, ini penjual produk ya. Nah, ini belum terhapus nih. Makanya udah ada HPP-nya. Harusnya belum ada. Atau contoh saya ini aja ya, saya hapuskan. Ini taruhlah ini ada penjualan sebenarnya bukan di sini. Oke, kita mulai dari awal saja agar teman-teman juga tidak bingung ya. Input transaksi di sini, ini nggak apa-apa, tanggal 31 udah penutupan. Di sini ubah saja dari tanggal 29. Misal di tanggal 29 Januari itu ada penjualan. Nah, ini ada 3 kategori penjualan. 29-nya ada 3 ya. Ada 3 kategori penjualan produk. Nama customernya silakan diisi. Misal Abdullah. Tadi kan ada 3 ya. Produknya yang pertama Umi Jilid 1, Umi Jilid 2, kemudian Umi Jilid 3. Jumlah unitnya ini 5, ini 5, ini 5. Misal harga per unitnya 20.000. Ini kan 5 kali 20 berarti 100.000 ya. Masing-masing totalnya 100.000. Silakan isi di sini. Ada 3. Ini kategorinya masuknya ke kas store. Kas toko ya, kas toko. Kategorinya masuknya dari penjualan buku. Mana penjualan buku? Nah, ini penjualan buku ya. Batasannya tidak ada batasan karena kan usaha ya. Amanah Store sampai sini, Amanah Store juga. Deskripsi untuk uraian ini silahkan teman-teman copy dari sini saja. Nah, ini sudah ada muncul ya. Paste. Ini kan untuk penjualan. Setiap ada penjualan otomatis HPP-nya muncul. Kita cek di ini tadi 555 ya pengeluarannya.
5 piece 5 piece 5 piece. Kita cek di rekap HPP bulan Januari. Nah, ini saya blok Januari HPP 225. Dari mana ngambilnya? Dari daftar rekap persediaan. Rekap persediaan di sini di bulan Januari ini ya, bulan Januari out, ini out jumlahnya 555 dari UMI jilid 1, jilid 2 dan jilid 3. Ngambilnya dari sini dia. Kemudian rekap HPP, teman-teman hanya perlu copy sini ini saya. Karena ini mudah dihafal, nggak perlu di copy ya. 225.000 saja, maka ditutup akunnya. HPP buku ya kategorinya ya. Ini 225 HPP buku. Diinput di jurnal transaksi. Penutupan 225.000 HPP buku. Kita cari HPP buku. HPP buku. Akun kreditnya pilih persediaan. Karena dia keluarnya dari persediaan ya. Tanpa pembatasan, ininya Amanah Store. Maka saldo persediaan otomatis dia akan berkurang. Ini ya, persediaan. Awalnya 17.695.000, di sini 17.470.000. Laporan penghasilan sudah otomatis. Ya, ini ya. Tinggal di filter. Unchecklist 0, maka dia rapi. Infak 350, penjualan buku 300.000, SPP 200.000. HPP tadi 225.000. Harga pokok produksi atau penjualan. Harga pokok penjualan, maaf. Biaya internet tadi 500.000, penyusutan ini sudah masuk semua. Itu untuk jurnal transaksi. Sampai rekap HPP adalah penutupan terakhir. Penutupan terakhir. Adapun mau penutupan akhir sampai aset netonya berubah, misal contoh gini, kita lihat di laporan posisi kas. Nah, ini kan duitnya belum masukkan ke aset neto. Kita mau tutup akun ini ke aset neto, maka ini cukup surplus defisit ini jumlahnya kita copy, masuk jurnal umum, paste sini, paste value. Di sininya untuk surplus defisit tahun berjalan, maka di sininya untuk maaf, kita ngambilnya dari sini ya, salah saya. Laporan penghasilan. Nah, ini oh iya, ini tanpa pembatasan semua, maka ya udah nggak apa-apa. Ini tadi dilanjutkan saja. Aset neto tanpa pembatasan ya, karena tadi itu tanpa pembatasan semua. Tanpa pembatasan, dan ini diisi dengan yayasan. Maka saldo di surplus defisit berjalan itu sudah pindah ke sini. Nah, udah berkurang ya. Ini 49.906, ini 49.170. Yang ini tadi sudah ditutup akunnya ke sini. Itu cara penutupan jurnal transaksi. Nanti kedepannya kita akan bahas tentang cetak bukti transaksi seperti tanda terima kwitansi, faktur penjualan, dan faktur pembelian. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa di video selanjutnya.